Baik, teman-teman, kita ketemu lagi untuk di video yang kedua ya. Kali ini kita akan membuat logo yang agak lebih sedikit membutuhkan kreativitas dan juga imajinasi. Dan tentunya kalau bisa harus ada contohnya supaya kita terarah gitu ya untuk membuat logonya tersebut. Nah, sebentar saya coba share dulu Adobe Illustrator-nya. Nah, ini saya tetap menggunakan rasio yang sudah kita buat sebelumnya ya. Nah, saya memberikan contoh di sini, misalnya saya membuat huruf U yang seperti ini, yang bawahnya lengkung. Nah, untuk ujungnya nanti kita bisa apa itu modifikasi sedemikian rupa ya, supaya dia nanti bisa misalnya lengkung juga, atau dia bisa lancip atau seperti apa gitu. Nah, itu juga butuh kreativitas dan imajinasi dan eh, proses berpikirnya teman-teman ya maunya kayak gimana. Makanya saya tadi mengarahkan harusnya ada contoh yang harus dibuat. Nah, kemudian kalau sudah seperti itu, kita ambil, karena di sini yang saya maunya besar, agak besar ya logonya ya. Jadi kita ambil lingkaran dari rasio yang paling besar. Kemudian kita paste, kita letakkan di sini. Boleh N, boleh U. Di sini saya misalnya buat N aja ya. N, saya letakkan di sini. Nah, di tengah ini kan harusnya ada lengkuan juga ya, ada kurva juga di sini. Saya ambil kalau yang kedua, yang ini, yang agak besar, itu nanti pasti jatuhnya dia lengkungnya kecil. Saya maunya yang agak besar, maka saya pakai yang kedua. Kita copy atau kita drag, ALT drag ya. Kita posisikan di tengah. Kenapa kita bisa tahu di tengah apa enggak? Kalau misalnya plus hijaunya sudah ada satu. Kalau dua nanti pasti berubah. Nah, seperti ini ya. Kalau satu berarti dia sudah posisi di tengah. Kalau sudah, bentuknya seperti ini. Hmm. Kalau sudah seperti ini kita butuh yang namanya garis bantu. Garis bantu itu boleh menggunakan rectangle, boleh rounded, boleh polygon, boleh star, terserah. Sesuai dengan bentuk yang akan kita buat. Gitu. Saya di sini saya pakai rectangle karena saya maunya seperti yang ada di contoh. Maka posisikan rektangelnya dari tepi lingkaran paling besar dan tepi lingkaran kecil kita tarik ke bawah seperti ini. Ujung kanan dan ujung kiri harus ada karena berubah huruf U kan ya. Jadi ini bisa copy paste aja. Kita letakkan posisinya di tempat yang sama. Oke, sudah di tengah. Apakah ini sebenarnya sudah jadi? Sebenarnya sudah. Caranya gimana untuk membentuk huruf U? Kita menggunakan menu Shape Builder Tool di minggu lalu yang sudah kita pelajari untuk membuat objek baru. Kalau tidak salah untuk membuat desain kartu nama ya, yang minggu lalu ya, untuk membuat yang namanya apa itu aksen jajar kenyang kalau nggak salah ya. Atau trapesium saya lupa, hampir lupa. Oke, kalau sudah bentuknya seperti ini kita seleksi, kita drag, kita seleksi, kita butuh bantuan yang namanya toolbar Shape Builder Tool. Kalau sudah diklik, kita seleksi yang mau dijadikan satu. Di drag aja. Nah, untuk drag hendaknya ini biasanya tidak berhasil kalau tepinya tidak benar-benar proporsional di garis tepi yang sesuai. Jadi biasanya ini nggak bisa atau menyentuh yang lainnya. Misalnya kalau ini karena dia sudah abu-abu semua berarti dia sudah cocok. Kita save dulu. Nah, sudah jadi kan ini ya. Kalau sudah yang nggak penting boleh dihapus. Mana yang nggak penting yang ada di tengah ini? Ini boleh dihapus. Nah, apakah sudah sama? Sudah, tinggal kita warna. Warnanya apa? Terserah sesuai dengan keinginannya teman-teman. Misalnya seperti ini. Bu, saya mau bawahnya itu ada lengkungnya. Misalnya, saya kembalikan dulu ke yang awal, yang masih belum dihilangkan, eh, belum digabung ya. Maksudnya lengkung gimana? Supaya di bawahnya ini nggak hanya lurus seperti ini. Jadi kita buat aksen yang berbeda. Gimana caranya? Kita ambil misalnya dari rasio yang paling kecil. Kita buat di sini menyentuh masing-masing ujung ya. Yang artinya nanti yang di sini akan berupa lengkungan seperti ini. Mau yang lainnya, Bu, saya. Mau yang lainnya itu gimana maksudnya? Ya mau bentuknya yang berbeda. Misalnya dia melengkung ke sini. Bisa. Jadi nanti dia lebih lengkung.
Coba ya, kita coba, kita seleksi, kemudian kita save builder tool. Nah, diseleksi yang mau digabung yang mana. Misalnya ini juga mau digabung. Ini juga mau digabung, Bu. Nah, ini mau digabung, Bu. Nah, sudah, kita back. Sudah, yang mau kita gabung habis. Yang nggak penting boleh dihapus. Hmm. Yes. Oke, Bu, ini tadi kok belum jadi satu ininya. Kita pakai ini aja, yang direct selection tool. Kita pilih ujungnya, kita jadikan satu di ujungnya. Lalu kita bentuk ujungnya yang lebih sesuai. Misalnya. Dan minggu lalu juga sudah sepertinya ya, untuk membuat dia melengkung apa enggak, kita bisa menggunakan yang direct selection tool. Nah, ini sudah. Ini sesuai dengan imajinasi teman-teman juga. Mau saya, Bu, kalau seperti ini ternyata saya mau digabung dengan bentuk ini untuk membentuk huruf M. Boleh. Misalnya seperti ini. Atau disesuaikan lagi. Ini tengahnya ini. Nah, misalnya ini dia seleksinya ke sini. Misalnya supaya dia lebih bagus ya. Seperti ini mau digabungin pakai di shape builder tool tadi itu. Ini tinggal di gabung. Hmm, jadi deh. Misalnya seperti itu. Maunya tidak seperti itu, Bu, boleh. Misalnya seperti ini, kemudian ini di miringin misalnya. Nah, ya. Hmm, terus ini nggak harus khusus ya. Misalnya seperti ini, saya letakkan di sini, saya ada aksen-aksen yang ya seperti ini. Nah, ini bisa digabungin lagi, teman-teman. Menggunakan shape builder tool. Nah, ini maunya ini sama ini jadi satu. Kemudian ini sama ini jadi satu. Oke. Yang ini sama ini jadi satu, yang ini sama ini jadi satu. Oke. Yang lainnya berarti boleh di misalnya yang di sini yang kayak yang kecil ini sebentar, ini saya seleksi lagi, dan seleksi yang ini mau saya gabung ke sini. Yang kecil, ini seleksi yang nah, seleksi ini sama ini digabung. Nah, misalnya hanya seperti ini. Tentunya ini yang dihapus misalnya. Yang kecil yang dihapus. Dihapus. Sudah. Ini bisa dibuat dengan warna yang berbeda. Itu, yang ini warna ini, yang ini warna. Ini saya coba berbagai macam warna ya. Nah, ini kan juga bisa. Nah, ada lagi misalnya, itu tadi modelnya dari apa dulu? Huruf U. Kalau S silakan nanti dibuat dengan huruf S misalnya. Saya coba lagi satu untuk desain yang free shape. Free shape itu dari shape-shape selain rasio yang ada di sini. Itu saya misalnya mau membuat huruf N, tapi N besar ya. N besar itu dari rectangle ya, dari persegi panjang. Kita buat dua persegi panjang dulu dengan ukuran yang sama. Kita letakkan di kanan kirinya. Saya berikan pada warnanya. Oke, sudah silakan ini di paste atau di copy. Copy paste kita letakkan harus lurus dengan yang ini. Nah, kita perlu lagi satu bantuan.
untuk membuat yang melengkung di bawah itu yang di tengah ya. Paste kita letakkan di tengah aja. Kita letakkan di tengah. Apakah harus berada di tengah banget? Kalau bisa iya, kalau enggak apa-apa karena nanti masih kita perlu modifikasi. Nah, sudah. Kalau sudah sekarang silakan teman-teman ini agak dipanjangin karena nanti kan dia harus menyentuh kanan kiri ya. Agak dipanjangin yang lebih panjang. Kalau sudah yang di tengah diklik, kemudian pilih objek, kemudian envelope di stop, pilih yang make with web. Nah, di sini ada style yang bermacam-macam. Di sini saya mau coba yang flat aja. Flat, pilih yang vertikal, kemudian bandnya dirubah ke 100%. Kalau sudah di oke, dia berubah seperti ini. Nah, ini kan harusnya dia ke tengah ya, berada di tengah gitu ya. Jadi tinggal kita klik objeknya, kemudian kita rotasi. Rotasinya silakan kursornya diarahkan ke pojok kanan atas sampai ada kurva yang bentuk seperti ini. Kemudian kita posisikan di mana maunya kita. Nah, seperti ini Bu. Pak, sesuai Mas Ian. Ya diposisikan semau kita. Maunya kayak gimana? Dirubah aja panah-panahnya ini loh. Sama halnya kita membuat shape di Microsoft Word ya, diposisikan. Atau dulu waktu di Corel Draw saat membuat desain. Apa dulu? Desain apa dulu itu? Desain yang background ya, background wallpaper. Ini silakan diposisikan sendiri maunya kayak gitu. Ya, ini saya agak geser. Oke, semoga sudah sesuai. Oke, apakah seperti ini sudah bisa? Sebenarnya sudah bisa, tergantung dengan apa yang diinginkan teman-teman. Kalau yang di sini seperti ini, gimana Bu? Misalnya di sini saya mau membuat aksen di sini lengkung ya, yang seperti tadi huruf U. Ini kita buat aja di sini, disesuaikan lingkarannya, diameternya posisinya di mana. Misalnya seperti ini. Ini kurang ke tengah Bu, nggak apa-apa, diposisikan aja. Hmm. Ini kan free shape ya, yang free, yang bebas. Bebas. Oke, paste letakkan di yang sebelah bawah. Oke, misalnya seperti ini. Kalau sudah, boleh ini di seleksi, kemudian pilih objek dan pilih expand. Misalnya seperti ini. Semuanya di eh, centang ya, stroke nggak usah nggak apa-apa. Kalau sudah di oke. Ini baru kita boleh save builder tool-nya. Ini mau yang dijadikan satu yang mana. Nah, kalau seperti ini yang tadi saya bilang, berarti dia posisinya belum berada di tengah. Kalau yang ini sama, ya berarti ini yang sebelah kiri belum. Kalau yang ini berarti sudah, ini sudah bisa. Ya, itu. Untuk mengetahui apakah dia sudah atau belum. Saya kembalikan dulu. Ya, Ctrl C dulu. Ini seperti ini juga. Oke, saya coba dulu. Ini, back, expand. Oke, kalau sudah di save betul. Diseleksi dulu ya, mohon maaf. Kita seleksi, kemudian save betul.
Ya, seperti itu. Kalau sudah yang lainnya boleh ini tadi belum diwarnai. Yang lainnya boleh dihapus. Yang dirasa udah enggak. Nah, sama halnya yang tadi ya. Nah, bergantung dengan makanya di sini saya sampaikan bahwa semua ini bergantung dengan kreativitas dari teman-teman. Ininya juga boleh dihilangkan atau bahkan mau tetap seperti itu nggak apa-apa. Ini seperti ini. Oke, berarti ini tadi posisinya belum begitu pas ya, teman-teman ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Oke, itu adalah salah satu contoh membuat modifikasi. Kalau mau di yang lain, Bu, gimana? Ya boleh, terserah. Tergantung nanti gimana meletakkan shape-shape yang akan nantinya akan dijadikan seleksi untuk menghapus ya, untuk menghapus objeknya. Itu. Ini yang nggak seperti itu, gini aja. Atau lengkung dengan yang berbeda. Lengkungnya seperti ini misalnya. Itu kan juga bisa. Tergantung nanti posisinya ada di sebelah mana gitu kan ya. Jangan lupa kalau dua objek seperti ini, yang kalau rasio tadi kan langsung bisa diseleksi, kemudian di shape builder tool. Kalau ini harus di-expand dulu di objek, kemudian tadi di-expand, baru kita pilih shape builder tool. Baru nanti bisa diseleksi. Contohnya, nah itu bisa diotak-atik sesuai dengan imajinasinya teman-teman. Gitu ya. Oke, itu adalah untuk membuat logo dari rasio dan juga preset yang teman-teman bisa gunakan. Nah, itu silakan berekspresi, silakan gunakan kreativitasnya. Kemarin kan sudah mendesain, pre-design gitu ya, untuk logo dari inisialnya masing-masing. Apakah saya boleh menggunakan teks yang diambil secara umum, Bu? Teks artinya dari teks ini, dari teks type ini, kemudian nanti akan dimodifikasi, digabungkan dengan yang lainnya. Boleh. Tapi di sini untuk tugasnya, untuk sebagai aktivitas tetap ya, teman-teman harus bisa membuat free design. Pertama buat rasio seperti ini dulu. Kalau sudah di video yang pertama itu silahkan diikuti. Itu untuk aktivitas yang pertama. Yang kedua, tidak harus meniru yang seperti ini, tapi silakan merealisasikan desain yang sudah dibuat sebelumnya. Boleh melihat referensi dari Google atau YouTube silakan. Apakah boleh berbeda dengan yang sebelumnya? Nggak boleh berbeda banget, tapi itu dimodifikasi menjadi lebih bagus juga boleh. Tapi desain yang sudah teman-teman buat di awal itu sebagai dasarnya. Jadi kan ada before afternya begitu ya. Kemudian harapannya pada waktu membuat desain yang di kelas itu teman-teman sudah beracuan pada dan saya lihat hampir semua mau melihat di Google ya. Jadi ada contohnya. Karena kalau di Google itu insya Allah sudah berdasarkan tutorial. Jadi mereka membuat logo itu ada dasarnya gitu. Tadinya saya mau membuat logo paraf saya yang sudah saya sampaikan sebelumnya di kelas. Tapi kok sepertinya rawan ya, karena kan paraf itu saya pakai sehari-hari. Jadi akhirnya saya tidak jadi untuk membuat menggunakan paraf saya. Tapi sumber belajarnya tidak harus dari video saya ini. Silakan boleh mempelajari dari YouTube manapun tentang golden ratio untuk membuat logo. Silakan. Oke, itu yang harus teman-teman persiapkan. Dan ini silakan nanti dikumpulkan seperti biasa 3 hari setelah jadwal kelas, gitu ya. Oke, saya akhiri untuk hari ini. Selamat mencoba. Untuk untuk membuka filenya sama seperti minggu lalu ya, karena ini portable, silahkan dicari di data C-nya untuk Adobe Illustrator, kemudian pilih yang aplikasi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri cukup sekian. Selamat mencoba dan selamat berkreasi. Dan jangan lupa logo ini sertakan di kartu
kartu nama yang sudah teman-teman susun minggu lalu. Kan harusnya ada ikonnya teman-teman begitu ya. Nah, itu nanti sertakan di situ yang juga ikut serta dikumpulkan. Kan tinggal copy paste aja ya. Logonya kita buat dari sini, kemudian kita paste di eh, kartu nama yang minggu lalu sudah kita buat. Oke, sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy teman-teman.